Yulianti Natalia, asal keturunan Chinese dari Bengkulu. Mari kita sapa satu persatu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Kalau Feliza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Feliza? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian Yulianti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wanhao. Kalau apa namanya nih, karena dia nih orang keturunan Chinese, saya kalau nanya gimana? Nanya kabar? Ni hao ma. Ni hao ma? Wanhao ni na. Wuhan hao. Iya, wah ini agak belajar bahasa Mandarin dikit ya. Alhamdulillah. Iya, pemirsa Anda TV rahimakumullah. Kita akan bincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan bersama 3 orang santriwati kita. Bagaimana sih pengalaman mereka masuk agama Islam? Karena para pemirsa sekalian sangat luar biasa antusias setiap kali kami menayangkan testimoni para mu'allaf ini. Para pemirsa sungguh luar biasa terhibur dan termotivasi dengan kesaksian mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita awali dari saudari kita Windy yang nama Islamnya kami berikan Siti Hajar. Saya panggil Siti Hajar atau Windy aja? Siti Hajar. Siti Hajar aja. Oke. Siti Hajar, pemirsa kita senantiasa setia mengikuti tayangan-tayangan kita secara live dari studio Anda TV ini. Barangkali boleh diceritakan sedikit dan perkenalan dulu ya, bagaimana latar belakang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti juga bercerita bagaimana pengalaman menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Monggo, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar. Iya, Siti Hajar. Saya dari Sulawesi Selatan. Iya. Ya, terus agak tinggikan suaranya dikit. Pengalaman saya masuk Islam. Ya. Agama awal saya Kristen. Kemudian saya menikah, saya masuk agama Hindu karena mengikuti suami. Masya Allah. Setelah itu baru saya masuk Islam. Jadi ceritanya Siti Hajar ini sudah pernah mengalami 3 agama ya? Iya, Ustaz. Kristen karena dari orang tua ya? Iya, dari orang tua. Kemudian pindah ke Hindu karena menikah dengan suami. Iya. Tapi kemudian cerai gara-gara beda keyakinan, beda keyakinan. Iya, beda keyakinan. Karena masuk agama Islam. Iya. Menarik sekali nih pemirsa ya. Kami jarang-jarang punya santri punya pengalaman 3 agama, dan sore ini ada 2 santriwati kita yang pengalamannya sama, sudah mengalami 3 agama ya. Sama dari Kristen ke Hindu. Kalau yang Yulianti ini adalah dari Kristen kemudian ke Buddha dan terakhir di Islam, dan mudah-mudahan tidak pindah lagi ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Boleh ceritakan bagaimana kisah perjalanannya dari sudah pernah terdahulu mengalami 2 agama kemudian terakhir memilih agama Islam. Ini sungguh menarik diketahui pemirsa kita Anda TV. Silakan Siti Hajar cerita dikit. Dulu saya mengenal Islam tuh waktu saya di SMA. Waktu di SMA. SMA tuh saya punya teman semuanya Islam. Di SMA-nya di mana itu? SMA di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya Siti Hajar apa? Sarjana Kesehatan Masyarakat. SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Itu partnernya dokter lah itu ya? Iya. Bagian lingkungan ya? Iya, bagian lingkungan. Kesehatan lingkungan ya? Enggak, spesifik kepada kesehatan kesehatan lingkungan sih, tapi kayak menangani penyakit gitu loh, penyakit di masyarakat yang KLB seperti itu. Oh begitu, Masya Allah. Baik. Epidemiologi. Sekarang lanjut ceritanya. Jadi mengenal Islam pertama kali itu waktu duduk di SMA. Iya, di SMA. Jadi waktu itu saya kan sering berkumpul dengan teman-teman saya yang agama Islam. Iya. Dan saya sering melihat mereka tuh sholat gitu, Ustadz. Jadi saya merasa kayak gini, kok di agama saya tidak seperti ini gitu. Kayak gitu ya? Saya merasa melihat mereka sujud, kok mereka sujud kepada Tuhan mereka. Sementara
di agama saya cuman seminggu sekali gitu kan. Jadi padahal sudah dua kali pindah agama ya. 2 kali pindah agama. Kemudian setelah itu saya menikah, Ustadz. Saya menikah, saya masuk Hindu, tapi orang tua tidak menentang waktu itu. Orang tua tidak ada perlawanan, ya udah kalau memang kamu menikah ya silahkan masuk Hindu karena masuk Hindu ya. Karena dari Bali ya, iya dari Bali, dari Bali. Jadi pada saat itu juga masuk Hindu, saya berumah tangga kurang lebih sekitar 9 tahun, Ustadz. Iya. Tapi di agama tersebut lagi-lagi saya tidak mendapat ketenangan. Saya pikir mungkin kalau saya masuk Hindu, saya akan mendapatkan ketenangan yang seperti orang Muslim rasakan seperti itu kan. Masya mungkin Allah. Ya kan. Jadi saya coba belajar. Jadi saya seperti orang buta yang mau menyeberang jalan tanpa ada tuntunan seperti itu, Ustadz. Subhanallah. Jadi tidak akan sampai pada tujuan. Betul. Jadi pada saat itu saya merasakan hal seperti itu. Saya memiliki semuanya. Saya punya anak, saya punya suami, saya hidup berkecukupan lah waktu itu ya, Ustadz. Karena kebetulan mantan suami bekerja di batubara kan di Kalimantan kan cukup ini kan, Ustadz. Jadi saya merasa dunia saya ada gitu kan. Tapi batin saya merasa kok saya hampa gitu, Ustadz. Saya merasakan bahwa di dalam hati saya merasa kosong, tidak ada apa-apa. Saya ada masalah, saya harus mengadu kepada siapa? Saya bingung gitu kan. Saya tidak mengerti betul agama yang saya anut baru-baru ini gitu kan. Jadi saya merasa saya harus mengadu kepada siapa ketika saya punya masalah. Masya Allah. Kayak gitu, Ustadz. Nah, suatu ketika kenapa saya bisa mengenal Islam? Saya punya media sosial. Kebetulan waktu itu teman-teman di media sosial semuanya Islam. Komunitasnya Muslim. Komunitas saya Muslim. Nah, dari situ saya belajar. Kita sedikit ada perdebatan, sedikit ada ini kan tentang agama kan. Agama saya yang sebelumnya yang didebatkan, betul. Bukan yang ini kan. Karena mereka tahu saya beragama Kristen sebelumnya kan, Ustaz. Mereka belum tahu saya belum tahu. Jadi kita berdebat soal dua agama itu membandingkan gitu kan, Ustaz. Nah, akhirnya ada satu titik di mana saya mendapatkan yang langsung hati saya kok merasa kok begitu seperti itu, Ustadz, tentang Nabi Muhammad ini. Ternyata di Alkitab, di Injil saya sebelumnya itu ada satu ayat yang memang dihilangkan dari situ ya kan, Ustadz. Ustadz kan pasti juga tahu kan. Jadi ayat itu yang saya buka, saya baca dan saya menangis, Ustadz. Saya merasakan bahwa ya ternyata ada informasi. Ada informasi seputar Nabi Muhammad itu. Saya pikir Nabi Muhammad itu ya cuman itu nabi mereka lah gitu kan. Nggak mungkin ada di Injil saya, di kitab suci saya kan seperti itu. Betul. Dan akhirnya saya mencari tahu terus menerus. Akhirnya saya mendownload Al-Quran pada waktu itu saat saya masih berstatus Hindu. Belum ini kan. Dan kebetulan ya mungkin Allah juga memberikan petunjuk ya Ustadz. Di setiap rumah tangga saya selalu terjadi ada konflik dan lain sebagainya. Dan akhirnya membuat hati saya berpaling kepada Allah waktu itu. Masya Allah. Jadi berpaling juga tidak, akhirnya saya berpaling, saya belajar Islam. Dan saya bertekad bahwa saya mau masuk Islam. Waktu itu kan yang mengislamkan saya ya, Siti Hajar. Ustadz. Bagaimana ceritanya Siti Hajar bisa mengenal pesantren An-Naba ini? Siapa waktu itu yang bawa? Waktu itu ceritanya saya kan sudah berpisah dari suami. Jadi saya bilang saya ingin masuk Islam. Kalau kamu masih mau bersanding dengan saya, maka kamu juga harus masuk Islam karena yang saya tahu dalam Islam itu tidak boleh beda agama. Betul. Jadi akan disebut zina ya kan. Saya bilang begitu. Terus kata dia, saya tidak mau. Saya mau tetap di agamamu. Oke, tidak masalah. Kamu di Islam tapi saya di agama saya. Saya bilang tidak. Tidak ada. Saya tidak mau seperti itu. Betul. Ya kemudian saya berpisah, Ustadz. Berpisah saya karena iman ya? Karena iman. Berpisah karena iman. Kemudian saya merantau, Ustadz. Saya pulang ke rumah orang tua. Kemudian saya ada seorang teman saya yang saya bilang tadi di komunitas saya itu, Ustadz. Dia mengarahkan kepada saya. Dia bilang kayak gini, kamu jangan terlalu berlama-lama tidak mengejar hidayah tersebut. Jika tidak maka hidayah itu akan hilang. Akan Allah cabut. Selagi kamu masih merasakan hidayahnya, maka kamu harus mengambil hidayah itu. Nah, kemudian saya berpikir, Ustadz, oh iya. Ya udah akhirnya dia bilang, kesempatan. Akhirnya dia bilang, ya udah kamu ke Jakarta. Saya akan kenalkan dengan guru saya, guru ngaji saya. Insya Allah nanti dia mau membantu persahabatan kamu, seperti itu kan. Ya, singkat cerita tidak jadi bersama gurunya karena ada halangan kan, Ustadz. Nah, searchinglah dia di internet. Dia bilang, saya bingung, saya mau naruh kamu di mana karena
keadaan ekonomi saya juga tidak bisa mencukupi kamu, menghidupi kamu seperti itu. Sebaiknya kamu harus ke pesantren. Dia searching di Google dan dia menemukan An-Nabah. Dia memberitahukan ke saya, Ustadz. Subhanallah, ya. Nah akhirnya akhirnya saya mencari tahu tentang An-Nabah ini dan dari Google. Dari Google. Kemudian gurunya tersebut kebetulan kenal sama Ustadz. Kenal sama saya. Yang itu yang yang dulu datang. Kalau nggak salah santri di sini ya Ustadz ya. Kemudian mungkin saya sudah agak lupa itu. Iya. Pokoknya seperti itu. Akhirnya saya datang kemari sampai di sini dan saya merasakan luar biasa. Langsung tenang. Iya. Waktu itu saya masih ingat Siti Hajar datang ke sini masih berpakaian luar biasa ya. Kayaknya nggak salah waktu itu bahannya kurang ya. Iya Ustadz. Tapi alhamdulillah setelah kita syahadatkan Siti Hajar sekarang sudah penampilannya Masya Allah, jilbabnya udah syar'i. Dan keluarga setelah masuk Islam ini gimana respon dari orang tua, saudara-saudara? Orang tua marah Ustadz. Marah dah ya? Iya kebetulan waktu itu setelah orang tua mengetahui ayah saya jatuh sakit. Alhamdulillah. Dan sekarang Siti Hajar sudah lancar belum baca Quran? Alhamdulillah. Coba ngaji dulu dikit ya, biar pemirsa dengarkan bagaimana Siti Hajar ngaji, hafalannya apa yang sudah hafal, nggak usah pakai Quran. Yang hafal apa? Apa yang sudah hafal? Atau ngaji aja pakai Quran boleh? Boleh. Ya pakai Quran silakan. Biar biar pemirsa termotivasi bagi yang belum bisa baca Quran agar ternasihati dengan kalian para mu'allafah ini, mereka bisa baca Al-Quran dengan lancar. Ya silakan. Yang mana aja? Ya silakan. Dikit aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi indah sekali perjalanan hidup Siti Hajar ini, sudah mengalami 3 agama, akhirnya hatinya berlabuh di dalam agama Islam. Ini luar biasa. Pemirsa An-Nabah TV rahimakumullah, kita membuka dialog interaktif melalui saluran handphone di nomor 0812 996 3993 ya, atau bisa lewat teks. Silakan yang ingin bertanya kepada kami di sela-sela kami berbincang-bincang dengan santriwati kami, silakan kalau ada pemirsa yang ingin berhubungan langsung dengan kami di studio An-Nabah TV. Nah sekarang kasih kesempatan dulu kepada Felisa. Felisa ini dari Manado ya. Boleh diperkenalkan dulu nama lengkapnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felisa Nay. Felisa Nain. Iya. 9 maksudnya? Enggak. Iya, terus? Asal dari Manado ya? Asal dari Manado. Iya. Boleh diceritakan bagaimana awal mula tertarik kepada Islam ini? Awalnya sih tertarik dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji gitu kan. Di mana itu? Itu waktu itu di Batam. Sedang di Batam, kerja. Waktu itu Felisa kerja di Batam. Iya, kerja. Iya, terus bertanya lah kan saya ke dia gitu. Soalnya dia sering cerita masalah hidup dia gitu ke aku. Jadi agak tahu lah. Aku nanya, "Kak, kok Kakak kayak tenang gitu, kayak nggak ada beban gitu?" Terus dia bilang, "Aku kan punya Allah gitu." Subhanallah. Aku punya Allah. Jadi setiap ada kayak masalah gitu, langsung ngadu. Larinya ke itu ngadu doa Allah. gitu, ngaji doa gitu. Terus langsung dijawab nggak gitu? Iya. Dia bilang nggak langsung dijawab, tapi setidaknya menenangkan. Subhanallah. Itu terus aku sering suka bilang, "Kak, ngaji lah gitu, ngaji atau enggak sholat lah Kak gitu." Terus pernah kan dia bilang, "Belum waktunya sholat kok udah disuruh sholat gitu." Oh begitu. Aku pengen lihat Kakak sholat gitu. Terus aku nanya, "Kak, emangnya kalau di agama Islam itu sholatnya
ada waktu-waktunya gitu. Iya, 5 waktu katanya. Gitu. Maulah aku belajar. Gitu dia bilang kalau kamu mau belajar sholat harus masuk Islam dulu gitu. Kalau kamu mau belajar ngaji harus belajarnya dari awal, nggak langsung baca tahu gitu kan. Gitu, harus dari huruf hijaiyah dulu. Apalagi gitu. Bahasa Arab ya kan. Itu terus sering ikut-ngikut dia. Terus pernah lebaran nih, masih agama Kristen. Lebaran aku bilang sama dia, Kak, lebaran bareng ya gitu, aku pengen sholat id bareng kakak. Masya mau Allah. Kamu? Iya mau gitu. Ya udah. Padahal belum muslim kan? Iya belum. Mau jadi waktu diajak ke lapangan apa masjid? Iya beli dulu kata dia. Emang kamu udah punya mukena, udah punya baju lebaran? Aku bilang, ayolah kita beli gitu kan. Ya udah aku beli mukena, beli sajadah, beli baju gitu. Aku ikut sama dia. Aku waktu itu kan nggak tahu nih. Aku nanya kayak gimana, kata dia ikut-ikut aja dulu. Ya udah aku ikut. Aku ikut sholat id gitu. Pas pulang kayak berasa kok kayak seneng gitu, nyaman gitu. Padahal agamanya masih agama Kristen. Itu udah pakai jilbab. Udah pakai jilbab. Itu, Masya jadi Allah. aku coba-coba jilbabnya kan, pinjam gitu. Gitu terus aku bilang kok kayak bagus ya gitu kalau kita pakai jilbab. Tambah cantik kelihatan ya. Sudah dasarnya cantik, tambah cantik pula lagi ya. Kok kelihatan bagus gitu pakai jilbab gitu. Alhamdulillah. Terus udah waktu itu di Batam belum masuk Islam kan. Pas nanti ke Merauke, disitulah baru di Papua. Iya di. Kenapa harus milih di Merauke waktu itu? Karena waktu di Batam tante Kristen kan. Takut. Iya takut mau bilang. Kalau di Merauke ada siapa rupanya? Ada adik. Adik kandung. Iya adik kandung. Sudah nikah? Udah. Agamanya? Agama Muslim. Udah masuk Islam juga? Udah. Lebih dulu dia dari lebih Elisa? Dulu dia. Oh subhanallah. Jadi, akhirnya disadatkan di sana? Iya, aku bilang kan, tapi sempat masuk gereja sekali kan. Aku bilang gini sama dia, kok aku masuk gereja biasa-biasa aja ya rasanya gitu. Terus dia bilang, ih kok gitu. Jadi aku bilang, aku pengen masuk Islam, agama Islam gini. Jawaban dia sih, hidup itu kan pilihan. Kalau kamu udah pilih mau masuk Islam ya kamu harus bertanggung jawab dengan agamamu gitu. Ya udah silakan gitu. Langsung lah. Disahadatkan di sana. Disahadatkan di sana. Terus bisa kenal An-Naba ini dari mana waktu itu? Waktu itu searching di Google sih. Sama dari Google. Jadi inilah hebatnya Syekh Google ini ya. Syekh Google ini banyak kali tahunya ya. Banyak kali memang santriwati kami ini banyak dapat informasi dari Syekh Google itu ya. Masya Allah. Ya terus? Udah syahadat di sana, habis itu berangkat ke Jakarta, searching dulu kan, di sini baru datang ke sini. Iya, Masya Allah. Terus gimana rasanya setelah di An-Naba ini? Enak, nyaman, bener tenang? Sih apa kata temanku tuh, katanya kalau kita ada apa-apa gitu, kita tuh ada tempat mengadu gitu, kita bisa sholat gitu. Memang doa tuh mustajab. Ya. Terus nggak setidaknya setidaknya bikin hati kita tuh tenang gitu. Terus kalau pas udah di sini tuh kayak punya tujuan hidup gitu. Subhanallah. Dulu tujuan hidupnya dunia aja nggak jelas ya. Iya, tujuan hidupnya dunia aja. Sekarang udah terarah ya. Iya. Alhamdulillah, nih face-nya udah kelihatan cahayanya, Masya Allah. Apalagi kalau bicara doa Lisa ya. Bicara doa, kalian kan mu'allafah ini digugurkan dosanya yang lalu oleh Allah. Karena Nabi katakan, al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi kalian sudah syahadat itu, insya Allah dosa kamu yang lalu itu dihapus sama Allah jika benar-benar yakin Islam itu agama yang benar dan mempraktekkan ajaran-ajaran Islam itu. Nah saat itu kalau kalian berdoa kepada Allah, itu pasti mustajab doanya. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan kepada mereka sesungguhnya aku sangat dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab, aku akan mengijabah, aku akan memperkenankan setiap doa yang dialamatkan kepada aku. Tapi syaratnya sebelum mereka berdoa hendaklah melakukan dua perkara dulu. Yang pertama,
falyastajibu li, hendaklah mereka terlebih dahulu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepadaku seperti salat, puasa dan sebagainya. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi dua-duanya kalian sudah amalkan itu, sudah melaksanakan perintah Allah, sudah menutup aurat, sudah salat, kemudian beriman kepada Allah, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu yang membuat doa jadi mustajabah. Alhamdulillah. Jadi kelihatan sekali Felisa setelah masuk Islam itu jadi tenang, ya, tenang sekali. Alhamdulillah. Target ke depan apa? Cita-cita? Mau jadi ustazah atau mau jadi apa nih? Hah? Apa cita-citanya? Jadi ya pegang minyak aja. Mau jadi apa kira-kira? Mau jadi ibu rumah tangga atau jadi ustazah? Jadi guru atau apa? Jadi apa ya? Iya. Jadi pengen jadi ustazah? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Ya harus belajar sungguh-sungguh. Ya, kasih kesempatan dulu kepada Yulianti. Ya, kalau kami panggil ini Cece, karena bapaknya itu orang dari Sumatera Utara, tapi ibunya keturunan Chinese. Jadi apa namanya, Blesteran lah ya, Blesteran. Ya, Yulianti, Cece lah, Cece. Kalau nama Islamnya kami beri Fatimah, ya, namanya Fatimah. Jadi saya panggil Fatimah aja ya. Nah, oke, Fatimah boleh diperkenalkan dulu nama lengkapnya, kemudian ceritakan bagaimana latar belakang masuk agama Islam, karena Fatimah juga sudah mengalami 3 agama. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Natalia, asal Bengkulu. Yuliana bukan Yulianti ya? Bukan Ustaz. Salah saya ya, Yuliana ya, silakan. Iya. Nah, awal mulanya saya masuk Muslim itu ketika saya didapat masalah, Ustaz. Ada masalah? Ya. Masalah itu cukup berat. Lah dulu agama yang pertama apa dulu? Yang pertama Kristen. Kristen. Iya. Terus pindah ke Buddha. Karena namanya beragama Buddha. Iya, karena ibu ayah agamanya Kristen. Iya, ibunya beragama Buddha. Karena Chinese ya. Iya, benar. Terus ke Islam terakhir ini. Iya. Gak ada lettingin kalian lagi kan? Nggak ada. Nggak ada, udah terakhir ini ya? Iya, benar. Alhamdulillah. Oke, gimana ceritanya tadi? Ada masalah? Ada masalah. Pernah saya sempat pengen bunuh diri gitu, Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Mau bunuh diri. Seberapa berat itu masalahnya itu rupanya? Berat sih, Ustaz. Berat banget. Iya, apa berat karena banget. putus apa Bukan cinta atau gimana? Putus cinta ya, cukup berat lah. Berat ya. Ketika itu saya pergi ke vihara. Saya mencoba untuk apa? Masalah saya ini bisa diselesaikan atau tidaknya. Ya, terus, di rumah ibadah itu, rumah ibadah. Iya. Ya, terus ketika itu aduh. Iya, terus dah orang ini lucu dengar karena mau bunuh diri itu. agak shock dengarnya gitu ya. Benar, Ustaz. Iya, terus itu, terus saya berpikir kok saya harus bunuh diri, sedangkan masalah kedepannya kan lebih apa? Lebih panjang lagi gitu, Ustaz. Iya, betul. Terus saya berpikir, saya kan punya Tuhan, kenapa juga saya harus membunuh diri? Dan akhirnya orang tua ibu saya bilang, ayo Yuli, kita ke Jakarta lihat adikmu, siapa tahu dirimu di Jakarta bisa menenangkan diri. Ya udah, saya pergilah ikut ibu saya ke adik saya. Kan sudah mondok di sini ya, lebih dulu masuk Islam ya? Iya, benar, Ustaz. Namanya siapa adiknya? Adik saya Oki Cahaya Putra. Iya, dan juga Khalifah. Iya, Khalifah Sinaga. Khalifah Sinaga ya, itu ya sudah. Jadi datang ke sini, dibawa ke pesantren ini. Bawa ke pesantren Anaba ini. Terus tapi waktu itu bukan mau masuk Islam kan? Enggak. Saya cuma jalan-jalan doang, Ustaz. Pengen menenangkan diri dulu karena mau bunuh diri. Ya, terus seminggu saya di pesantren Anaba, saya mendengar azan dan anak-anak di pondok ini mengaji, hati saya terketuk gitu, Ustaz. Ya, saya waktu itu kan tahu ya, waktu datang ke sini kan izin ke saya dulu, numpang tidur lah di sini ya beberapa hari. Dan saya juga nggak berani mempengaruhi Fatimah ya. Saya harus memberikan kesempatan lihat aja dulu, dengar aja dulu gitu ya. Rupanya waktu itu tersentuh ya. Iya, Ustaz, kesentuh. Kebetulan adik saya juga udah masuk Muslim. Dia bilang, ayo Cici masuk Muslim. Enggak ada, Cici tetap agama Cici yang agama Buddha. Terus masuk Muslim aja katanya. Kata siapa itu? Kata si Khalifah. Ya. Biar hatimu tenang. Ya udah, seminggu kemudian saya masuk Muslim. Saya bilang sama Ustadz,
Ustadz saya mau syahadat, tapi kata Ustadz kebetulan di sini ada acara, di acara itu saya disyahadatkan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekarang udah tenang ya? Sudah tenang, alhamdulillah. Untung nggak bunuh diri ya? Kalau bunuh diri mah gawat, bisa neraka itu. Iya. Ya, jadi sekarang udah wajahnya udah cerah. Ya, jadi sekarang masalahnya sudah hilang belum? Masalah alhamdulillah belahan-lahan udah selesai gitu. Udah selesai. Iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah tenang total ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan apa mengobati? Dengan doa, dengan sholat? Dengan sholat, dengan mengaji. Alhamdulillah. Terus bagaimana pengalaman menjalankan ibadah puasa ini, gimana rasanya? Alhamdulillah enak Ustadz. Gak lapar? Enggak. Tenang ya? Tenang. Kalau perempuan mah biasa, kenapa? Pengen diet ya? Iya, tapi ala kulli hal, jadi enjoy aja semua ya? Ya, enjoy. Ya, bersyukurlah kepada Allah menyelamatkan Fatimah dari mati fasik dan diberikan hidayah jadi masuk agama Islam, dan sekarang sudah tenang. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam iman Islamnya ya. Amin. Dan orang tua sampai sekarang, yang bapak belum ya? Bapak belum, kalau ibu udah. Udah ikut masuk Islam ya? Alhamdulillah. Kalian berapa orang bersaudara? 10 saudara. Yang sudah muslim sekarang udah berapa orang? Udah 5 Ustaz. Sudah 5 yang muslim ya? Subhanallah. Itu dari dakwanya Pak Khalifah itu ya? Adiknya dulu yang lebih dulu kan, Khalifah dulu mondok di sini, kita kasih dia ilmu, dan alhamdulillah sekarang udah jadi ustadz dia ya. Amin. Alhamdulillah. Ya, terus cita-cita nih? Pengennya jadi ustazah. Ustazah. Ya. Subhanallah. Luar biasa. Ya, selamat ya Fatimah, sudah Allah lindungi dari rencana yang sangat fatal, dan Allah berikan petunjuk kepada Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islamnya ya.